Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala al-jum'ata sayyidal ayyam. Walladzi an'amana ni'matal iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyikal karim Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi, faqad fazal muttaqun. وقد قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العلي العظيم. Alhamdulillah, mendalam rasa syukur kita di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah tenang duduk di masjid, meninggalkan ibadah kita. Ada yang WFH, ada yang dari kendaraan, ada yang dari sekolah. Kita tinggalkan sejenak untuk ibadah Jumat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kalau kerja makin keras, tapi kalau niatnya mencari yang halal untuk mensolehkan diri, mensolehkan anak-anak kita, tidak kasih syubhat, adalah ibadah penting. Maka kalau kita tinggalkan untuk ibadah Jumat ini, wajar kalau Nabi SAW sudah tegaskan, al-jumu'atu ilal jumu'ah, satu Jumat ke Jumat berikutnya, kafaratul lima bainahum. Allah tutupi khilaf kita, karena sangat berpotensi ada khilaf, mungkin bergeser pulpen, bahkan mungkin mengurangi jam wajib kerja, mungkin dianggap biasa dan tidak boleh biasa kalau pelanggaran. Tapi Allah gunakan hak prerogatifnya, tutupi semua kekhilafan kita itu hanya dengan Jumat ke Jumat berikut. Ini yang membuat kita tenang, jamaah sekalian. Mungkin panas, tapi menjadi sangat bahagia. Tidak ada kafarah dari Allah. Alhamdulillah, khatib juga sudah memenuhi 4 dari 5 rukun khutbah. Jamaah sekalian, setiap kali kita berdoa, ada doa yang diajarkan dengan baik oleh ulama kita. Apapun hajat kita selalu tutup dengan yang sama-sama kita hafal. Doa yang terdapat pada surah Al-Baqarah 201. Apa itu ayatnya yang kita jadikan doa? Wa minhum may yaqulu rabbana. Mereka senantiasa meminta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan. Kalau bahasa praktisnya, kesejahteraan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga kebaikan.
Ayat 201 ini menegaskan bahwa harus proporsional, seimbang kehidupan dunia dan akhirat. Akhirat memang kekal abadi, kebaikan di sana. Tapi tidak ada yang dipetik oleh seorang hamba hari esok di akhirat itu kalau tidak ditanam di dunia. Memang singkat di dunia. Kalau umat Nabi, a'mar ummati ma baina sittina wa sab'in, antara 60-70. Tapi ada yang lewat. Kita baru saja baca ya. Konon manusia terpanjang usianya sampai pekan lalu ada di Jepang, 115 tahun. Singkat memang di dunia, tapi ini yang menentukan ke akhir. Nah, saya mau kaitkan jamaah sekalian, bagaimana kita melihat kita ini umat Islam memaknai ayat ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tentu tidak boleh panjang karena ini Jumat, tapi adalah sebuah hidayah Allah yang penting kita jaga pada saat kita sudah merasa sangat ikhlas, sangat tenang, sangat lega menjalankan ibadah mahdhah. Kita yakin untuk hari esok di akhirat. Tapi karena hari ini hari bagi kita ya hari pendidikan, saya mau ayo kita melihat bagaimana keyakinan itu dibawa kepada kehidupan sehari-hari di dunia ini. Bagaimana ibadah yang kita amalkan itu, kita yakini pahala kesolehannya di akhirat kelak, tapi diamalkan di dunia. Izin, saya sekali lagi karena terbatas sekali ruang kita, saya mau menyampaikan data ilmiah karena ini hari pendidikan. Salah seorang ahli ekonomi sekaligus ahli politik dunia, memang ini juga istimewa dan ini rahasianya netralitas ilmu. Ada seorang bernama Hussein Askari, lahir di Iran tapi menjadi guru besar di Amerika, Washington University. Iran kita tahu jarang ketemu dalam hal politik dengan Amerika. Tapi ternyata Amerika menghargai kalau ilmu yang penting netral dibawakan secara ilmiah. Hussein Askari di sanalah membentuk tim meneliti bahwa, jadi ini penelitian, bentuk tim meneliti bahwa kehebatan umat manusia, khususnya umat Islam menjalankan syariat agamanya, ibadah mahdhah, salatnya atau syahadatnya, bagaimana dia betul-betul yakin asyhadu alla ilaha illallahnya itu diamalkan. Lalu bagaimana salatnya yang tanha anil fahsya'i wal munkar, bagaimana zakatnya yang membuat dia menjadi dermawan, sekaligus larangan-larangan agama bagaimana dia bisa lakukan. Beliau meneliti seperti ini, negara, urutan negara yang islami di dunia ini. Islami jamaah sekalian, tidak apa-apa kita dalam rangka memperbaiki. Kalau Islam itu status, kalau Islami sudah perilaku. Yang beliau teliti adalah perilakunya. Mana negara yang Islami di dunia paling saling support, memilih pemimpin paling demokratis, paling jauh daripada, kalau bahasa Indonesianya, money politik, karena semua tahu itu tidak benar. Mana negara yang menerapkan itu, baik yang dipilih maupun yang kerajaan misalnya, mana paling demokratis? Yang kemudian mana yang paling menerapkan ketaatan, azas hukum. Ya mas sekalian, beliau meneliti
208 negara. Padahal yang terdaftar, negara terdaftar di PBB itu 109. Karena ada negara yang sudah mandiri tapi masih dikuasai oleh negara lain. Ada Kosovo, ada Taipei, masih di bawah Cina. Semuanya diteliti. Saya harus singkat ya mas sekalian. Karena ini diteliti negara yang memang atas nama Islam, negara yang penduduknya mayoritas Islam, dan negara yang sudah jelas minoritas Islam. Tapi perilaku saling menyayangi itu, azas hukumnya itu dirasa paling sesuai ajaran Islam. Sayang jamaah sekalian, harus kita ajarkan ke anak-anak kita bagaimana perilaku ini ada. Tidak ada negara Islam yang masuk 10 besar. Bahkan tidak ada yang 20 besar. Tidak ada yang 30 besar. Tidak apa-apa, ini bukan orang lain yang kritik kita, dan ini dalam rangka mengingatkan. Nanti kemudian ada Malaysia mewakili negara Islam menjadi urutan 36. Siapa yang nomor 1 paling demokratis, paling aman, paling saling mensupport, paling menaikkan ketaatan berlalu lintas, itu adanya di New Zealand, Luxembourg, Denmark. Semua tidak berstatus negara Islam. Ini bukan pukulan, bukan. Ini ilmu. Boleh dikritik ini, dan boleh jadi ke depan berubah ini penelitian. Boleh. Tapi jamaah sekalian, ada bagusnya kalau dalam Islam diajarkan saling menghargai, saling melonggarkan. Nabi kalau makan, yang cukup untuk dirinya bisa menjadi minimal 2 orang. Saya bawa ke kita di jalanan, di parkiran. Kapan kita bisa menganggap bahwa Islami juga ini, kalau tempat parkir yang bisa 5 orang, yang 5 kendaraan, betul-betul 5, bukan menjadi 3. Bukan menjadi 3, karena kadangkala kita tidak anggap ini bagian yang di dunia sangat hasanah, karena kita tidak merasa tidak sedang ibadah, tidak sedang ngaji. Kapan? Karena akan nikmat, terutama kota-kota maju, kita Makassar mengarah ke sana. Kapan ini? Saya baru-baru ketemu seorang profesor dalam launching rumah Quran, ada yang sangat menarik. Saya belum minta izin menyebut namanya. Beliau wakil rektor. Beliau ternyata begini. Ternyata salah satu menikmati kehidupan di dunia ini, kalau sedang macet jalanan, mengajilah. Ada 2 maknanya di dalam, bahwa betapa harusnya orang bersabar sebagai muslim kalau belum rapi cara kita berkendara di lampu merah. Maka dia isi dengan mengaji, tidak marah-marah, makin tenang. Bahkan dia bilang, betapa tenangnya kalbu saya pada saat orang lain berebutan jalan. Saya malah lahir ide untuk mengajak sampai di lokasi, masih mau panjang ngaji. Ini sebuah pola pikir yang sudah semakin tercerahkan. Nah, bagaimana umat Islam di tengah keterburu-buruan itu tidak marah? Walaupun jemaah sekalian, kita harus juga belajar. Kalaupun negara lain sudah sangat begitu rapi, jangan merasa terpukul karena kita baru menuju ke sana. Kami baru saja sebelum efisiensi dapat kesempatan majelis ulama belajar disebut saja negaranya Turki. Perjalanan antar provinsi itu aturannya bisa sampai 90 km per jam. Kita merasa sangat pelan. Digodalah supirnya untuk sampai 90. Tidak mau lewat 85. Tidak mau. Bagaimana tidak tentram itu orang jalan? Karena alat deteksinya sudah IT. Tentu kita Indonesia belum.
Disinilah bagaimana kita sebagai umat Islam belajar di sini bahwa baik juga. Saya contohkan saja yang singkat ini karena ini yang tidak ada yang tidak akses perjalanan. Kita saling mendahului, kadang-kala saling teriak. Padahal bagaimana kuncinya? Merasa Rabbana atina fid dunya. Ada di masjid, ada juga di samping masjid, bahkan ada di jalanan. Dalam hal-hal yang kebaikan bersama, bagaimana kita menyinggapinya, bahwa ini juga apa? Memang kedengaran sederhana, bahkan mungkin kadang-kala kita lebih sering juga kehilangan kesabaran, sering. Mudah memang termasuk saya mudah ucapkan, tapi bagaimana kita melakukannya. Saya tutup. Ada satu ayat, saya sudah baca di awal tadi. Surah Al-Ankabut ayat 69 ayat terakhir. Allah berfirman, walladzina jahadu fina, hamba-hambaku yang senantiasa berusaha menjihadkan dirinya, jahadu fi, di jalan Allah. Ada selain dia, narik. Apa lanjutan ayatnya? Lanahdiyannahum subulan. Di sini ada nun taukid kalau dalam bahasa Arab. Allah pastikan, saya akan tunjukkan kepadanya sabilum itu satu jalan. Tapi ayat ini menggunakan subulan, subul, banyak jalan. Artinya orang yang mau berupaya, contoh yang saya sebutkan tadi, wakil rektor, dia temukan jalan, dia menikmati. Bahkan dia termasuk orang yang segar, ditunggu mahasiswanya. Kalau dia membawa ini, ternyata ada di perjalanan yang ia nikmati. Ayat ini ditutup oleh Allah. Saya ulang ayatnya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Ditutup. Wa innallaha, sesungguhnya Allah, lama'al muhsin, ada lam di depannya lagi. Sungguh-sungguh akan bersama orang-orang yang senantiasa muhsinin, berbuat yang terbaik. Yang lain buru-buru, yang lain marah-marah, dia tenang. Allah akan kasih selanya menikmati hidupnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyikal karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabiul ummi alladhi wulida wa bu'itsa bi Makkah, thumma hajara wa mata wa dufina bil Madinah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita berdoa bersama. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa damir a'da'ad-din wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma hab lana haqiqatal iman hatta la nakhafu wa la narju ghayrak wa la na'budu syai'an siwak. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha la yazidkum wa la dzikrullahi akbar.